Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang analisa alternatif serta resiko investasi. Sebelum kami presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Ika Tasya Hairiani absen 7, yang kedua Abdul Rahmat absen 13, dan yang ketiga Nika Deyana Dwi Putri absen 26. Materi yang akan kami bahas itu, yang pertama, ketetapan dalam memahami penilaian suatu usulan investasi, di mana subbabnya itu kriteria penilaian investasi. Lalu yang kedua, ketetapan dalam memahami suatu risiko dalam investasi, di mana ada risiko dalam investasi, yang kedua ada pendekatan praktis dalam keputusan investasi, dan pemilihan sumber pembelanjaan. Lalu yang ketiga itu ada keterbatasan dana dan hubungan antar proyek. Materi yang pertama itu yaitu ketetapan dalam memahami penilaian suatu usulan investasi yang di mana ada konsep nilai waktu uang. Adalah konsep menilai atau menghitung nilai uang yang berkaitan dengan waktu. Konsep ini dilakukan karena nilai uang saat ini berbeda dengan nilai uang di masa mendatang. Manfaat nilai uang atas uang adalah di mana konsep nilai waktu atas uang sangat diperlukan dalam merencanakan keuangan di masa depan. Apalagi dalam sebuah bisnis, keputusan seperti melakukan investasi pada suatu aktiva dan menentukan sumber dana pinjaman, maka pemahaman akan nilai waktu atas uang ini menjadi sangat krusial. Lalu yang kedua itu metode penilaian investasi ada 5, di mana yang pertama itu net present value, yang kedua payback period, yang ketiga average rate of return, yang keempat internal rate of return, dan yang terakhir itu profitability index. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya itu C, perbandingan metode investasi. Dalam kelima metode investasi yang ada, metode net present value dinilai sebagai metode penilaian investasi yang paling baik. Hal tersebut dikarenakan dengan metode ini investor dapat menghitung nilai arus investasi masa depan di masa sekarang. Selanjutnya D, menilai proyek dengan net present value. Teknik ini digunakan untuk perencanaan investasi dan penganggaran modal untuk mengukur profitabilitas proyek atau investasi, mirip tingkat pengembalian akuntansi. Jika proyek hanya memiliki satu arus kas, Anda dapat menggunakan rumus NPV berikut ini. Dengan keterangan I-nya itu sama dengan pengembalian atau diskonto yang diminta, dan T-nya itu jumlah periode waktu. Selanjutnya, ketetapan dalam memahami suatu resiko investasi. Pengertian resiko dalam investasi merupakan potensi kerugian yang dapat dialami investor dari aktivitas investasi tersebut. Resiko ini umumnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu resiko sistematis atau systematic risk dan resiko tidak sistematis atau unsystematic risk. Yang dimana pengertian dari resiko sistematis yaitu merupakan jenis resiko eksternal yang tidak dapat dihindari atau dikendalikan. Resiko investasi ini dapat mempengaruhi semua efek serta tak dapat dikurangi dengan diversifikasi. Yang termasuk resiko sistematis yaitu resiko suku bunga, resiko inflasi, resiko nilai tukar mata uang atau falas, dan resiko komoditas. Selanjutnya, untuk pengertian resiko investasi tak sistematis sendiri yaitu merupakan jenis resiko yang dapat dihindari atau dikendalikan. Resiko investasi ini dapat diatasi atau dengan bentuk portofolio investasi atau melakukan diversifikasi. Yang termasuk resiko tidak sistematis yaitu resiko reinvestment, yang kedua resiko finansial, dan yang terakhir resiko bisnis. Selanjutnya, penyesuaian tingkat bunga NPV. Konsep CAPM dapat digunakan untuk menentukan tingkat bunga yang layak dari usulan investasi dengan menyesuaikan perhitungan